Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya yang beriman, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan itu adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat kita bisa menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena menimba ilmu agama, menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu adalah salah satu tanda di mana Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya dari sekian banyak hamba-hambanya. Dan itu juga sekaligus tanda di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepadanya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang telah Allah kehendaki untuk Allah berikan kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya untuk bertafaquh fiddin, untuk menuntut ilmu. Gitu. Allah akan mudahkan dirinya untuk datang ke majelis-majelis ilmu, akan memudahkan dirinya untuk membuka kitab, menyaksikan TV kajian-kajian Islami lainnya, kemudian pergi ke para ulama untuk bertanya tentang masalah agamanya dan seterusnya. Jadi menuntut ilmu itu adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, saat Allah ingin membuat hamba tersebut menjadi baik dalam keadaan baik dunia akhirat, maka Allah akan mudahkan ia untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karenanya saat dunia sebelum datangnya Islam itu dalam keadaan sangat gelap, dalam keadaan sangat jauh dari apa yang Allah ridhai gitu, sangat berantakan. Dan akhirnya ayat yang pertama kali Allah turunkan ke muka bumi ini untuk menyelesaikan segala permasalahan dunia, permasalahan manusia, ayat yang pertama Allah turunkan untuk menjawab itu semua adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, tema Iqra, tema membaca, tema menuntut ilmu. Maka artinya dengan menuntut ilmu itu akan membuat kehidupan kita semakin rapih. Yang tadinya berantakan akan menjadi rapih. Yang tadinya buyar, cerai-berai, menjadi bersatu lagi. Yang tadinya sulit menjadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan Allah telah berjanji akan mengangkat derajat mereka-mereka yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu di antara kalian. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan akan mengangkat derajat-derajat yang tinggi kepada siapapun yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengar yang budiman, teman-teman yang menyaksikan di tempat yang jauh di sana, insyaallah taala kita akan membahas tentang serial amalan-amalan hati, wa amraduha a'malul qulub, silsilatu a'malil qulub wa amradhiha, tentang serial amalan-amalan hati dan penyakit-penyakitnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu urgensi pentingnya bagi kita untuk mengetahui hati ini gitu. Seberapa besar sih pentingnya untuk kita ketahui tentang masalah hati kita ini? Seberapa penting kita mengetahui amalan-amalan hati dan penyakit-penyakitnya gitu. Tahu kenapa sih kita harus memperhatikan tema hati gitu. Ada apa dengan hati kita gitu. Nah, lantas bagaimana jika orang tidak memperhatikan hatinya? Apakah akan berdampak pada bahaya dan seterusnya? Itu yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kenapa akhirnya kita hadir membahas tentang tema hati? Emang ada apa dengan hati?
seberapa urgennya, seberapa gentingnya kita harus mengetahui bagaimana ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, ucapan para ulama, para sahabat berkaitan dengan hati. Kenapa hati itu penting? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat itu adalah hari di mana harta dan keturunan tidak akan lagi bisa memberikan manfaat pada seseorang kecuali ia yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Para ulama tafsir Al-Quran menyebutkan makna dari ayat ini bahwa di hari akhir, hari yang sesungguhnya, negeri yang sesungguhnya, kehidupan kita yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal nan abadi, tidak ada hentinya, antara kekal di neraka atau kekal di surga. Dan itu adalah kampung halaman kita sesungguhnya, yaitu hari itu, hari akhir, negeri akhirat. Di dunia ini kita hanya sebentar. Rasulullah SAW bersabda, usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang melebihi 70 tahun. Jadi artinya dunia ini adalah dunia yang akan hilang. Bukan tempat tinggal kita, teman-teman. Bukan tempat kita kekal di dalamnya. Bukan tempat kampung halaman kita yang kita akan kembali kepadanya. Tidak. Tapi suatu hari Rasul memberikan nasihat pada Abdullah bin Umar. Dipeganglah pundaknya Abdullah bin Umar itu. Dan Rasul bersabda kepadanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Nah, jadilah di dunia ini seperti orang asing. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Atau seperti orang yang musafir sedang melalui perjalanan saja seperti itu. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan, meninggalkannya dan pergi meninggalkan dan seterusnya. Karena sesungguhnya di dunia ini bukan tempat kita kembali, bukan tempat terakhir kita, bukan tempat kita yang akan kekal di dalamnya, tapi hari itulah hari akhir. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ini bahwa hari itu tidak lagi ada yang bisa memberikan manfaat pada setiap kita, setiap Bani Adam. Hartanya tidak lagi bisa memberikan manfaat padanya. Keturunannya, anak-anaknya tidak lagi bisa memberikan manfaat padanya. Semua amal perbuatan yang dia lakukan di dunia tidak bisa memberikan manfaat padanya di hari itu. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali ia yang datang menghadap Allah di hari itu dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat. Maksudnya apa? Harta tidak bermanfaat untuknya, keturunan tidak bermanfaat untuknya, amal-amal baik tidak bermanfaat untuknya. Maksudnya apa? Iya, saat ia di dunia berinfak, bersedekah, menuntut ilmu, mengaji, membaca Quran, jihad fisabilillah, kemudian membantu fuqara masakin, kemudian mendidik anak-anak, kemudian mendidik umat, kemudian melakukan bidang sosial lainnya, itu tidak akan bermanfaat untuknya di hari akhir. Apa yang ia lakukan di dunia tidak akan bermanfaat untuknya di hari akhir, kecuali ia yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maksudnya, kecuali ia yang saat melakukan amal-amal baik itu, saat melakukan amal-amal soleh itu di dunia, ia menjaga hatinya. Maka ia lakukan amal soleh itu hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ia niatkan melakukan amal soleh itu untuk bertakarrub kepada Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia landasi itu semua ikhlas dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selamat. Hatinya selamat dari ria saat melakukan amal soleh itu. Ria, ingin dilihat oleh orang lain. Hatinya selamat dari sum'ah saat melakukan amal soleh itu. Dan sum'ah itu artinya ingin didengar oleh orang lain. Hatinya selamat dari keinginan untuk dipuji oleh orang lain saat melakukan amal soleh itu di dunia. Hatinya selamat dari menginginkan agar mendapatkan tempat di hati para manusia saat melakukan amal soleh itu. Hatinya tidak selamat. Sehingga hati yang selamat adalah saat ia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan hartanya, saat ia membaca Quran, saat ia mempelajari ilmu, saat ia menyampaikan ilmu, saat ia menolong orang, saat ia memberikan makan fuqara masakin, saat ia melakukan ibadah-ibadah sosial lainnya. Hatinya itu tidak ada yang dia tuju dalam melakukan amal soleh tadi kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali ia yang hanya datang kepada Allah
dengan hati yang sama. Menunjukkan tentang pentingnya kita mengetahui kondisi hati kita. Pentingnya kita menjaga hati kita. Agar amal soleh yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk kita kelak di hari akhir. Karena yang bermanfaat untuk kita di hari akhir itu adalah yang kita lakukan di dunia hanya mengharapkan ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ada satu gumpalan darah. Jika ia baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Jika ia buruk, maka seluruh anggota tubuhnya akan buruk. Jika ia baik, pandangan akan baik, tidak akan digunakan kecuali untuk melihat yang baik. Lisan tidak akan digunakan kecuali untuk melakukan hal yang baik. Lisannya akan baik, matanya akan baik. Jika satu gumpalan itu baik, matanya akan baik, lisannya akan baik, kupingnya akan baik. Dia tidak akan mendengar kecuali yang halal. Tangannya pun akan baik, tidak akan ia gunakan untuk kecuali untuk yang baik. Kakinya akan baik, perilakunya akan baik. Dan sebaliknya, jika suatu itu yang berada pada tubuh manusia itu buruk, maka semuanya akan buruk. Matanya akan buruk, dia akan memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulutnya akan mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang buruk, cacian, makian, mencela orang lain, menggibah orang lain dan seterusnya. Kupingnya dia akan gunakan untuk mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya akan menjadi buruk, kakinya pun akan menjadi buruk, perilakunya, perangainya pun akan menjadi buruk. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa satu gumpalan darah itu yang menentukan seluruh anggota tubuhnya baik atau tidak, dia adalah hati, al-qalbu, hati. Maka sangat penting kita mengetahui tentang hati kita. Sangat penting bagi kita untuk terus menggali ilmunya dari Al-Quran Al-Karim, hadis Rasulullah SAW untuk menjaga hati kita. Hari ini dari berbagai macam kerusakan yang telah kita lihat pada diri kita, pada keluarga kita mungkin, dan keturunan-keturunan kita mungkin, dan orang-orang yang berada di sekitar kita mungkin, pada generasi kita mungkin, pada para pemuda-pemudi kita mungkin, pada masyarakat kita mungkin, saat kita melakukan kemungkaran, kerusakan, perilaku yang sangat buruk, lisan yang sangat buruk, tangan yang sangat buruk, karakter yang sangat buruk. Mungkin itu semua salah satu sebab utamanya adalah hati yang belum terjaga, hati yang belum kunjung terobati, hati yang masih diselimuti dengan penyakit-penyakitnya. Maka pembahasan amalan-amalan hati ini sangat penting karena dia menentukan. Oleh karenanya para ulama sampai mengatakan hati itu seperti raja dan seluruh anggota tubuhnya adalah pasukan-pasukannya. Jika raja itu baik, maka semua pasukannya akan baik. Maka jika hati itu baik, maka semua anggota tubuh pun akan baik. Dan sebagian ulama berkata, layaknya orang sakit. Kita kalau sakit teman-teman, itu kan mau makan enak saya tidak bisa, makan madu saya tidak bisa, makan kurma saya tidak bisa, air kelapa hijau saya tidak bisa. Mual rasanya, tubuh kita menolak. Maka saat hati kita sakit pun demikian, tidak bermanfaat untuknya kalimat-kalimat nasihat, tidak bermanfaat untuknya Al-Quran, tidak. Kalau hati kita masih sakit, tidak bermanfaat untuknya nasihat, tidak bermanfaat untuknya tauji, ujangan, masukan, dan seterusnya. Maka hati kita harus diobati, dan kita harus mengetahui hati kita ini sakit di hati apa nih? Apa yang telah menjangkit hati ini? Ini sangat urgen sekali teman-teman untuk kita pelajari bersama tentang amalan-amalan hati ini. Dalam suatu riwayat dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala bahwa dikisahkan para sahabat itu datang bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan kepadanya bahwa mereka kagum dengan seorang pada ibadahnya gitu. Para sahabat kagum dengan orang ini. Ya Rasulullah, ada seorang ibadahnya sangat luar biasa, kesungguhannya dalam melakukan amal soleh sangat luar biasa, dan disebutkan beberapa amal-amal soleh yang para sahabat telah lihat dari diri orang itu. Kemudian saat ditanya oleh para sahabat bahwa apakah Rasulullah SAW mengetahui orang itu, Rasul mengatakan aku tidak mengetahuinya. Kemudian akhirnya para sahabat bingung, kok bisa ya, terkejut gitu. Kemudian disebutkan sifat-sifatnya, sifat-sifat orang itu oleh sahabat. Orang itu sifatnya seperti ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW pun lagi-lagi mengatakan aku tidak mengenalnya.
Sampai akhirnya orang itu datang ke Masjid Nabawi. Kemudian akhirnya para sahabat memberitahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang tadi kami sebut adalah orang ini ya Rasulullah. Kemudian saat Rasul melihat, Rasul mengatakan, sungguhnya kalian telah memberitahu kepadaku tentang seseorang ala wajhihi sa'fatus syaitan. Di wajahnya itu ada bekas, ada tanda-tanda orang yang diganggu oleh syaitan. Gitu. Kemudian akhirnya para sahabat bingung, kok bisa ya? Orang itu kan ibadahnya sangat luar biasa. Sholat malamnya sangat luar biasa. Amal solehnya sangat membuat kagum para sahabat. Akhirnya Rasul meminta agar orang itu dihadapkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dihadapkanlah orang itu di hadapan Rasul. Kemudian Rasul bertanya, nasyadtuka billah, wahai fulan, sungguhnya aku meminta kepadamu atas nama Allah untuk menjawab pertanyaanku ini. Kemudian Rasul mulai bertanya, apakah saat engkau hendak masuk ke masjid ini, kemudian engkau melihat orang-orang yang berada di dalam masjid ini, maka engkau berkata di dalam hatimu bahwa tidak ada orang yang lebih afdal, lebih baik darimu? Apakah engkau mengatakan demikian dalam hatimu? Apakah engkau berkata bahwasanya tidak ada orang yang berada di masjid ini itu lebih baik dari dirimu? Tidak ada orang yang lebih baik dari dirimu? Qala na'am. Kemudian para sahabat ingin mendengar apa jawaban dari orang itu. Kemudian orang itu berkata, na'am, iya ya Rasulullah. Aku mengatakan bahwasanya tidak ada orang-orang yang dalam masjid ini, tidak ada yang lebih baik dariku. Subhanallah. Akhirnya itulah yang membuat Rasulullah SAW tidak mengenalnya. Itulah yang membuat Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dia ini ada bekas syaitan di wajahnya gitu. Kemudian ucapan itu akhirnya meruntuhkan apa yang selama ini ia lakukan dari ibadah-ibadah dan amal-amal soleh. Apa yang ia lakukan? Dia tidak bisa menjaga hatinya. Dia terlalu takjub kepada amal yang ia lakukan. Ia mengira bahwasanya amal soleh yang selama ini ia lakukan itu disebabkan jerih payah dia sendiri, keringat dia sendiri, usaha dia sendiri. Tidak menisbatkan kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dia merasa ujub terhadap amal yang dia lakukannya. Itu bisa menghapus amal-amal yang dia lakukan. Yang kedua, kesombongannya. Ia tidak bisa menjaga hatinya dari sifat sombong. Ia merasa bahwa amal soleh yang selama ini ia lakukan membuat dirinya itu lebih baik dari semua orang yang ada di dalam masjid itu. Padahal di dalamnya ada Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya, subhanallah. Akhirnya semua amal ibadah yang dia lakukan itu runtuh seketika. Karena apa? Karena ia tidak bisa menjaga hatinya dari ujub, dari sifat ujub, penyakit hati. Kemudian dari sifat takabur, sifat sombong, penyakit hati. Yang dengan sifat sombong itu Allah mengusir iblis dari surga. Gitu. Allah mengusir iblis, mengeluarkan iblis dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ujub itu juga Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya. Karena Qarun saat itu ditanya, dari manakah engkau bisa mengumpulkan harta sebanyak ini wahai Qarun? Kemudian Allah menghikayatkan ucapan Qarun dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan jawaban Qarun saat ditanya oleh masyarakatnya, dari mana engkau bisa mengumpulkan semua harta yang banyak ini? Qarun berkata, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya aku mendapatkan harta ini itu semua karena ilmuku, karena pengetahuanku, karena usahaku, karena amal yang aku telah lakukan. Seketika Allah langsung binasakan Qarun, Allah tenggelamkan di dalam bumi ini beserta harta-hartanya. Lihat bagaimana menjaga hati itu sangat penting. Terpeleset saja seorang jatuh ke dalam sifat ujub, sifat sombong, sifat merasa dirinya lebih baik dari semua orang, sifat meremehkan orang lain, itu bisa meruntuhkan amal-amal soleh yang ia lakukan. Oleh karena para sahabat kaget, ternyata itulah jawabannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana ada seorang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wazir wa tusanamihi al-jihad. Puncak amal Islam adalah jihad fisabilillah. Orang yang wafat dalam keadaan syahid, satu tetes darahnya itu bisa menjadi sebab diampunkannya seluruh dosa yang pernah ia lakukan di muka bumi ini. Satu tetes darah mengampunkan semua dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 70 keluarganya diizinkan untuk mendapatkan syafaat orang yang syahid ini. Kemudian dia akan dimasukkan dalam surga. Tapi ada orang yang wafat di medan jihad. Kemudian para sahabat berkata, "Hani'an laka bil jannah." Selamat kau mendapatkan surga. Kemudian tiba-tiba Rasul mengatakan, "La, tidak. Huwa min ahlin nar." Dia termasuk penghuni neraka. Akhirnya para sahabat terkejut dengan jawaban Rasul seperti itu. Kok bisa ada orang yang mati syahid tidak masuk surga, melainkan masuk neraka? Akhirnya ada orang yang memberikan kesaksian akan kebenaran ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu bahwa orang ini sebelum datang menyusul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di medan jihad, ia bertanya kepada kaumnya, kemanakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya? Dan kaumnya berkata, mereka sedang pergi ke jihad dan Anda tidak perlu pergi ke jihad karena Anda orang yang tidak berani, Anda tidak kuat dan seterusnya. Akhirnya ucapan itu membuat
Orang tersebut marah. Kemudian menyusul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian ikut berperang di sana. Kemudian mati syahid. Saat para sahabat mengatakan, Hani'an laka bil jannah. Selamat kau mendapatkan surga. Tapi Rasul mengatakan tidak. Kenapa? Karena sungguhnya dia ini berjihad bukan membela agama Allah. Dia berjihad bukan karena mencari wajah Allah, keredoan Allah atau cintanya Allah. Dia berjihad bukan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dia berjihad bukan karena untuk membela Islam, tapi ia berjihad hanya agar disebut oleh kaumnya syuja', pemberani. Dia berjihad hanya untuk disebut oleh kaumnya dia memiliki kekuatan, dia orang kuat, dia pahlawan, dia batal, dia syuja', dia ahli perang. Sehingga puncak amal Islam yang mestinya ia masuk surga kemudian diampuni seluruh dosanya dari satu tetes darah yang keluar pertama justru malah membinasakannya. Karena apa? Karena ia tidak menjaga hatinya untuk memiliki keikhlasan dalam semua amal ibadah, terutama puncak amal Islam ini. Oleh karena sangat penting sekali teman-teman kita membahas tentang tema amalan-amalan haji dan penyakit-penyakitnya yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan merawat amal soleh kita, akan menerima amal soleh kita sehingga bisa memberikan manfaat untuk kita di dunia dan di hari akhir. Kisah yang sama tentang orang yang wafat di medan jihad, mestinya ia masuk surga tapi ia tidak masuk surga. Apa yang terjadi? Itu tadi kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah saat ia wafat di medan jihad itu, para sahabat mengatakan, Hani'an laka bil jannah, selamat Anda mendapatkan surga. Tapi lagi-lagi Rasul mengatakan, huwa min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka, dia tidak masuk surga. Para sahabat bingung, terkejut. Ternyata riwayat yang kedua ini saat ia berhasil membunuh orang-orang musyrikin yang memerangi Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin, kemudian ia kena sayatan pedang, tusukan pedang. Kemudian ia tidak sabar, tidak menjaga hatinya untuk sabar menerima ujian yang buruk ini, yaitu sayatan pedang, tusukan tombak, dan seterusnya. Ia tidak sabar menahan rasa sakit itu. Akhirnya ia bunuh diri. Bunuh diri. Kemudian akhirnya mati dalam keadaan bunuh diri. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, huwa min ahlin nar. Dia masuk neraka karena bunuh dirinya itu. Dan bagaimana pentingnya kita menjaga hati kita agar senantiasa bisa sabar. Sabar termasuk amalan-amalan hati. Kemudian riwayat lain, seseorang wafat di medan jihad saat sahabat berkata, Hani'an laka bil jannah, selamat kau masuk surga. Tapi lagi-lagi Rasulullah SAW bersabda, la, tidak, huwa min ahlin nar. Dia termasuk ahli neraka. Akhirnya para sahabat pun merasa kebingungan, terkejut dengan ucapan Rasul seperti itu. Kok bisa ada orang yang mati syahid, puncak amal Islam, tapi dia tidak masuk surga? Ternyata Rasulullah SAW diberitahu oleh sebagian sahabatnya yang melihat ternyata orang ini mencuri sebagian harta ghanimah, harta rampasan perang. Dia mencuri. Saat kaum muslimin berhasil menang di sebagian peperangan, mendapatkan harta, kemudian akhirnya orang ini sebelum akhirnya ia lanjutkan perangannya itu, ternyata ia mencuri harta ghanimah. Dia tidak menjaga hatinya untuk memiliki sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ucapannya, perbuatannya, zahir maupun batin, terlihat maupun tidak terlihat, itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah amalan hati muraqabatullah. Dia tidak memiliki hal itu sehingga ia mencuri harta rampasan perang. Ia lupa bahwasanya Allah melihat. Kemudian ia lanjutkan peperangannya, kemudian ia terbunuh. Mestinya ia masuk surga, tapi karena ia tidak menjaga hatinya, sehingga amal soleh terbaiknya itu gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu pentingnya kita mempelajari amalan-amalan hati. Dan pembahasan terakhir tema muqaddimah ini tentang pentingnya sekali setiap insan, setiap muslim muslimah menjaga hatinya untuk senantiasa ia isi dengan amalan-amalan hati dan menjaganya dari penyakit-penyakit hati. Atau saat hati sudah terjangkit dengan penyakit-penyakitnya, ya segera menyembuhkannya dengan amalan-amalan hati dalam Al-Quran Karim, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kisah-kisah para sahabat dan orang-orang saleh terdahulu. Pembahasan terakhir ini adalah bagaimana iblis itu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda, untuk menyesatkan Bani Adam dan menjerumuskannya ke dalam neraka. Iblis itu ternyata saat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis penciptaan Nabi Adam alaihissalam, saat Allah menciptakan jasad Nabi Adam, sebelum Allah tiupkan ruh, itu iblis masuk ke dalam jasadnya Nabi Adam. Ia ingin mengecek, ia ingin cek ini di mana titik kelemahannya Adam, Nabi Adam dan Bani Adam dan keturunan-keturunannya, agar ia berhasil menggoda keturunan Bani Adam.
Akhirnya iblis itu masuk ke dalam dan keluar dari duburnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ia mendapati titik kelemahan terbesarnya manusia. Dan satu hal itu tidak bisa dikuasai oleh Bani Adam itu sendiri. Tidak bisa dikuasai oleh manusia itu sendiri. Dan ternyata satu hal itu adalah hati. Jadi iblis itu menargetkan hatinya Bani Adam. Agar ia bisa menjerumuskan Bani Adam ke dalam api neraka jahanam. Agar iblis berhasil membuat buruk akhlak, perangai, sifat, karakter, anggota tubuh Bani Adam dengan menyerang hatinya. Iblis berkata demikian. Saat Allah Subhanahu wa taala bilang kepada iblis, "Sujudlah, berikanlah sujud penghormatan kepada Adam yang telah kuciptakan dengan tanganku ini." Iblis tidak mau. Akhirnya iblis tidak mau memberikan sujud penghormatan kepada Adam. Iblis berkata, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Rabb, engkau telah menciptakan iblis dari api, sedangkan engkau telah menciptakan Adam dari tanah. Sombong iblis. Tidak bisa menjaga hatinya dari sifat takabur, sombong. Akhirnya itulah yang membuat Allah mengusir iblis. Gitu. Nah, akhirnya iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menyesatkan Bani Adam. Dalam Al-Qur'an disebut dalam surat Al-A'raf, kemudian dalam surat-surat lain dalam Al-Qur'an Karim disebutkan dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis, di mana iblis berjanji akan menjerumuskan Bani Adam ke dalam neraka jahanam. Kemudian akhirnya iblis pun mengucapkan satu kalimat bahwa dia tidak bisa menggoda di antara Bani Adam jika ia memiliki satu hal ini. Apa itu? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, ya Rabb, tapi aku tidak mampu menggoda, menyesatkan hamba-hambamu yang telah engkau buat ikhlas di hatinya, yang telah engkau jaga hatinya. Saat generasi kita berhasil menjaga hatinya, berhasil memakmurkan hatinya dengan amalan-amalan hati, mengisinya dengan sabar, mengisinya dengan muraqabatullah, kemudian mengisinya dengan jujur, mengisinya dengan ikhlas, kemudian menjauhkan dari ria, menjauhkannya dari penyakit-penyakitnya yang lain, sum'ah, ria, ingin dipuji, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, sombong kepada orang lain, tidak menisbatkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhirnya iblis tidak bisa menggoda Bani Adam yang memiliki hati yang sehat, memiliki hati yang bersih. Iblis hanya bisa menggoda Bani Adam yang memiliki hati yang sakit atau hati yang mati. Karena hati itu ada 3 bagian. Ada 3 macam. Para ulama menyebutkan hati itu terbagi menjadi 3 macam. Hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang sehat. Yang kedua, hati yang mati. Yang ketiga, hati yang sakit. Hanya hati yang sehat, hanya hati yang hidup yang tidak bisa digoda oleh iblis. Oleh karenanya, penting sekali pembahasan amalan-amalan hati dan penyakit-penyakitnya. Agar iblis tidak mampu menggoda kita, tidak mampu menggoda keluarga kita, tidak mampu menggoda anak-anak kita, tidak mampu menjerumuskan ke dalam kesesatan generasi-generasi kita, para pemuda-pemudi kita, masyarakat-masyarakat kita. Maka obat terbesar untuk menyembuhkan perilaku-perilaku mungkar, perbuatan buruk yang terjadi pada generasi kita, para pemudi kita, diri kita, masyarakat kita, yaitu dengan belajarnya kita tentang hati kita ini. Bagaimana cara menjaganya, bagaimana cara membersihkannya dari penyakit-penyakit hati, dan seterusnya. Maka jelaslah bagi kita tentang pentingnya menjaga hati. Maka rawatlah atau jagalah atau tatalah hatimu, niscaya iblis tidak bisa menggodamu. Dengan seperti itu, kita akan selamat dalam kehidupan kita di dunia maupun di hari akhir. Dengan kita menjaga hati kita, semua amal soleh kita ini bisa Allah terima, bisa Allah jaga, bisa Allah buat bermanfaat untuk kita di dunia dan di hari kelak saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya badan jika sakit itu maka tidak bermanfaat makanan-makanan yang lezat. Tidak bisa diterima makanan-makanan yang lezat. Begitu juga dengan hati. Jika hati sakit, maka kalimat-kalimat thayyibah tidak bermanfaat untuknya. Nasihat-nasihat tidak lagi bermanfaat untuknya. Maka jika generasi kita susah diberikan nasihat, susah diarahkan kepada yang baik, susah diajarkan, susah diajak pada majelis ilmu, begitu, maka ada masalah dalam hatinya. Sehingga harus kita ketahui penyakit apa yang telah menyelimuti hati mereka. Hati mereka telah terjangkit dengan penyakit apa. Kemudian seperti apa kita menyembuhkannya. Maka itulah pentingnya kita mempelajari tentang tema al-qulub, tentang hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga hati-hati kita semua, dan keluarga-keluarga kita, keturunan-keturunan kita, kaum muslimin muslimat, agar senantiasa terlindungi hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi dari segala godaan
syaitan yang terkutuk, jin, iblis dan tentaranya. Wallahu taala a'lam wa alam. Ikuti terus di serial amalan-amalan hati dan penyakitnya. Insyaallah taala senantiasa di-share dalam akun YouTube kami dan bisa disaksikan dimanapun teman-teman berada. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.